Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Dan semoga krisis pandemi COVID-19 ini bisa segera usai, dan kita bisa setiap hari berangkat ke sekolah, berjumpa dengan teman-teman, bisa bermain bersama, belajar bersama, bisa sholat berjamaah lagi di sekolah bersama-sama. Tentunya kita merindukan suasana itu. Baik anak-anak, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembelajaran tema subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah tentang faktor-faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan manusia. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang properti tari. Yang pertama, tentang faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan. Anak-anak bisa buka buku paketnya pada halaman 57, di mana pada halaman itu dijelaskan berkaitan dengan faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan manusia. Ada 3 faktor, di antaranya adalah yang satu faktor lingkungan, yang kedua penyakit, dan yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Yang pertama adalah lingkungan. Manusia bernafas dengan menghirup udara dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang kotor seperti banyak sampah, debu, dan asap akan mempengaruhi kualitas udaranya. Udara dengan kualitas buruk dan telah tercemar tidak sehat buat tubuh. Udara yang telah tercemar dapat mengandung partikel-partikel berbahaya. Jika tubuh kita menghirup udara tercemar, maka sistem pernafasan dapat mengalami gangguan seperti terjadi sesak nafas dan batuk-batuk. Tubuh yang menghirup udara tercemar dalam waktu yang lama dapat terjangkit penyakit pernafasan seperti kanker paru-paru. Nah, lingkungan dengan udara yang kotor mengakibatkan udara yang buruk kualitasnya. Ini biasanya terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah karena asap kendaraan bermotor. Biasanya di kota-kota besar sangat padat dengan kendaraan bermotor. Di situ banyak terjadi pencemaran udara. Kemudian bisa diakibatkan karena asap pabrik. Daerah yang banyak pabrik dan di situ mengeluarkan asap, dari cerobong asapnya ini akan mengakibatkan pencemaran udara di lingkungan sekitarnya, sehingga bisa mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya. Kemudian bisa karena asap rokok. Maka anak-anak harus hati-hati tatkala ada orang yang merokok, ya, atau mungkin ada di lingkungan keluarga kita yang merokok, maka kita harus hati-hati, karena itu mengeluarkan pencemaran udara. Misalnya anak-anak punya adik yang masih kecil, masih bayi, kalau misalnya ada yang merokok, maka dijauhi, ya. Agar apa? Agar adik kita yang masih bayi itu terhindar dari pencemaran udara, ya, akibat asap rokok. Kemudian bisa jadi karena kebakaran hutan. Kalau kita melihat di Riau yang sering terjadi kebakaran hutan, di sana kualitas udaranya sangat buruk dan sangat buruk. Bahkan menjadikan banyak di antara masyarakat Riau itu mengungsi. Kenapa? Karena buruknya kualitas udara akibat dari pembakaran hutan. Nah, ini faktor lingkungan. Yang kedua adalah
faktor penyakit. Sistem pernafasan dapat mengalami gangguan akibat penyakit. Beberapa penyakit pada organ pernafasan adalah influenza atau flu, bronkitis, tuberkulosis, faringitis, dan pneumonia. Penyakit tersebut dapat disebabkan serangan bakteri atau virus. Jadi penyakit pada pernafasan manusia itu seringkali terjadi karena bakteri atau virus. Kemudian yang ketiga adalah faktor ketiga adalah kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang dilakukan sehari-hari sangat memengaruhi kondisi tubuh. Kebiasaan hidup yang sehat membuat tubuh sehat. Sebaliknya, kebiasaan hidup yang buruk dan tidak sehat dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh. Nah, kebiasaan buruk itu diantaranya adalah merokok, kurang berolahraga dan istirahat, kurang asupan makanan bergizi. Ini adalah beberapa kebiasaan buruk yang mengakibatkan gangguan pada sistem pernafasan. Rokok mengandung banyak zat-zat berbahaya bagi tubuh. Menghisap asap rokok menyebabkan zat-zat berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh dan mengendap di paru-paru. Zat-zat berbahaya tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya adalah kanker paru-paru. Kurang berolahraga, kurang istirahat, dan kurangnya asupan makanan bergizi dapat menurunkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Jika tubuh terkena virus, flu, dan bakteri, maka sistem pernafasan akan terganggu. Lebih-lebih, untuk saat ini yang masih merebak, masih adanya pandemi COVID-19, kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita dengan membiasakan kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan yang buruk, seperti merokok, kurang olahraga, kurang istirahat, dan kurangnya asupan makanan. Anak-anak, berikutnya tentang properti tari. Apa itu properti tari? Silahkan anak-anak bisa buka buku paketnya pada halaman 63. Properti tari adalah benda-benda atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang pertunjukan tari. Properti tari digunakan untuk membantu menjelaskan tema tari yang dibawakan. Nah, anak-anak bisa melihat pada halaman 62 itu ada 3 contoh tari. Ada 3 contoh tarian. Yang pertama adalah tari merak. Yang kedua adalah tari topeng, dan yang ketiga adalah tari bondan. Nah, di antara 3 tari itu memiliki properti tari sendiri-sendiri. Coba anak-anak perhatikan tari merak. Tari merak, properti yang digunakan di antara adalah selendang, sayap merak, dan ikat kepala merak yang dapat menggambarkan keindahan burung merak. Sementara properti yang digunakan pada tari topeng antara lain adalah topeng, penutup kepala, selendang. Topeng yang digunakan memiliki ekspresi yang berbeda sesuai dengan makna tarian tersebut. Ini properti tari topeng. Sedangkan properti tari yang digunakan pada tari bondan adalah, bisa anak-anak lihat pada gambar C. Ada payung, boneka, kendi, dan selendang. Coba anak-anak juga bisa lihat gambar di bawahnya pada halaman 63. Tari pendet. Ini tari dari Bali menggunakan properti berupa bokor, ya, yang di bawah. Kemudian ada tari payung dari Sumatera Barat menggunakan properti berupa payung. Yang ketiga ada tari mandau dari Kalimantan Tengah menggunakan properti berupa mandau dan perisai. Dan keempat ada tari legong dari Bali menggunakan properti berupa kipas. Ya, bisa dilihat pada gambar halaman 63. Nah, itu anak-anak tentang properti.
Semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya silakan anak-anak kerjakan evaluasinya, soal tugasnya. Yang pertama adalah nomor 1, sebutkan 3 faktor penyebab gangguan pada sistem pernafasan manusia. Soal yang nomor 2, sebutkan 3 contoh tari dan propertinya. Nomor 3, buatlah kalimat tanya dengan jawaban sebagai berikut. 1, karena kebiasaan rokok. 2, bakteri dan virus penyebab penyakit sistem pernafasan. 3, jumlah penari bondan biasanya 2 orang. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa selalu beribadah. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Ingat, jaga kesehatan. Ketika keluar rumah harus memakai masker. Dan juga jangan lupa membantu orang tua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.